Kuda sang penyelamat. Teman-teman, video Women's World Cup 2023 telah usai dan pemenangnya adalah Gorchakina, Grandmaster Woman asal Rusia. Saat itu berhadapan dengan Salimova Nugriul, Grandmaster Woman asal Bulgaria. Kita ambil pelajaran penting ya teman-teman. Hampir buntu, hampir remis, tetapi Gorchakina memiliki ide dengan langkah kuda yang atraktif. Ambil ilmunya. Saya akan menganalisis sesederhana mungkin. Salimova Nurgil memegang bidak hitam dan Gorchakina memegang bidak putih. Selamat menyaksikan. Gorchakina memulai dengan pion D2 langkah dan Salimova menaikkan kuda ke F6. Lalu putih menaikkan pion C2 langkah, hitam menaikkan pion E1 langkah. Jelas terlihat agar gajah bisa keluar ke E7. Setelah putih menaikkan pion G1 langkah, lalu hitam melancarkan aksinya, menaikkan pion center mengajak pertukaran. Hal itu diabaikan, putih menaikkan gajah dan hitam juga menaikkan gajah. Setelah kuda naik ke F3, rokade sayap raja dilakukan oleh hitam. Dan putih juga melakukan hal yang sama. Teman-teman perhatikan, di sini terjadi pembukaan katalan ya. Hitam memukul pion dengan pion, lalu menteri naik ke C2. Dan hitam melindungi pion ke B5. Lalu langkah putih menaikkan pion A2 langkah, mengajak pertukaran. Tapi diabaikan, hitam menaikkan gajah ke B7. Next, putih memukul pion, mengambil kembali pion yang tertukar. Lalu, hitam menaikkan pion dan mengajak pertukaran, dilindungi oleh kuda ke C3. Hitam kembali mengajak pertukaran, dan di sini disambut pertukaran benteng. Setelah putih pukul benteng dan hitam pukul benteng dengan gajah. Setelah kuda memakan kembali pion yang ada di B5, hitam menaikkan pion C2 langkah mengajak pertukaran, langsung disambat oleh Gorchakina. Setelah itu, hitam menaikkan kuda ke A6 dan putih menaikkan menteri ke C4. Gajah naik mengancam menteri, mudah saja. Di sini Gorchakina menurunkan kembali menterinya ke C2. Lalu dikejar kembali oleh gajah, dan Gorchakina memutuskan untuk meletakkannya di D1, mengajak pertukaran menteri. Setelah hitam memukul pion, lalu Gorchakina menyederhanakan permainan, memukul menteri dengan menteri. Teman-teman perhatikan, kenapa hal tersebut dilakukan oleh Gorchakina? Karena dia sudah unggul satu pion, teman-teman. Setelah benteng memukul kembali menteri, putih menurunkan kuda ke C3. Perhatikan langkah baik yang dilakukan oleh kedua pemain. Dengan kondisi seperti ini tidaklah mudah apabila kita perhatikan pion di laju sayap menteri sudah hampir tidak ada ya, karena tersisa satu pion yang dimiliki oleh putih di jalur B2. Jadi dengan kondisi apabila teman-teman menemukan ini sekalian berjalan ya teman-teman, saya menunjukkan langkah yang dilakukan oleh kedua pemain. Inilah langkah aslinya. Saling mengancam dilakukan, tetapi di sini harus hati-hati. Karena langkah kuda dan langkah gajah itu berbeda, teman-teman. Berbedanya, maksud saya, dengan kondisi terbuka, kita lebih diuntungkan memiliki gajah. Tetapi dengan keadaan tertutup, kita lebih diuntungkan memiliki kuda. Dengan kondisi seperti ini, bisa dibilang semi tertutup dan semi terbuka. Lihat bagaimana kedua pemain aktif menempatkan rajanya. Karena ini sudah memasuki babak handing. Akan terjadi pertukaran apabila tidak blunder salah satu dari pemain. Setelah hitam mengancam kuda, kuda naik mengancam kembali gajah. Lihat, gajah ditempatkan di D4, lalu Gorchakina menaikkan kuda mengajak pertukaran kembali. Tetapi di sini Salimova langsung memakannya, walaupun kalah satu pion ya. Dengan kondisi skak, raja bergeser ke D8. Tetap masih ada peluang Salimova Nugriul di papan saat ini ya, dengan kondisi saat ini.
Peluang dalam arti remis, teman-teman. Untuk kemenangan tidak mungkin bisa terjadi. Karena keunggulan satu pion seharusnya memang sudah putih yang menang. Bagaimana tinggal cara putih untuk mengolah langkah raja. Makanya kalian perhatikan di sini, putih dan hitam harus menempatkan rajanya di tempat yang aman. Apalagi di sini kita melihat ada dua perwira ya, sama-sama yang dimiliki oleh putih dan hitam. Gajah berada di kotak putih. Setelah hitam mengancam gajah, gajah mundur. Gorcakina apapun yang terjadi, dia mengharapkan tetap pertukaran perwira karena memiliki unggul satu pion. Setelah pion H dinaikkan satu langkah, lalu hitam meletakkan kuda ke D5 mengancam pion. Mudah saja, langsung diancam oleh gajah. Dan Salimova melakukan pertukaran. Dia memukul pion yang ada di B4. Dan ini sangat diuntungkan bagi Gorcakina. Setelah Salimova memukul pion, lalu Gorcakina memukul pion yang ada di F7. Hitam menaikkan pion H satu langkah, lalu putih menaikkan kuda posisi skak. Raja bergeser mengancam gajah. Mudah saja, langkah yang diambil untuk mengamankan dua langkah ke depan. Apa yang dilakukannya? Menaikkan kuda untuk melindungi gajah. Lalu hitam menaikkan gajah ke F5. Langkah baik selanjutnya dilakukan oleh Gorcakina, menurunkan kembali kudanya, berharap bisa terus melindungi pion. Dengan kondisi sekarang ini, kuda diancam dan mundur ke F3. Di sini teman-teman, pada saat telah terjadi pertukaran satu perwira lagi, perhatikan. Setelah terjadi pertukaran perwira satu dan tersisa satu, maka disitulah terjadi manuver yang sangat cantik. Kita perhatikan langkah selanjutnya, beberapa langkah kemudian, setelah terjadi pertukaran pion, di sini diiakan oleh Gorcakina menukarkan pion kembali. Lihat, satu keunggulan pion yang dimiliki oleh putih. Apalagi di sini posisi pion hitam sangat tidak baik ya. Ada dua kolom, dua jalur bedanya. Satu di D4 dan yang satu lagi di G5. Sementara putih memiliki pion yang ada di E, F, dan G. Itu sangat solid untuk melakukan promosi nantinya. Setelah kuda mengancam, pion mengancam balik posisi kuda. Mudah saja, di sini diberikan pilihan kepada hitam. Kuda naik mengancam gajah, gajah mundur. Lagi-lagi teman-teman, perhatikan di sini Gorcakina menginginkan pertukaran satu perwira lagi. Nah, dia menciptakan kondisi agar raja tidak nyaman. Manuver kudanya mulai aktif. Setelah mengancam kuda, tidak, belum saatnya bagi Salimova. Dan disinilah terjadi pertukaran itu. Masing-masing perwira yang dimiliki hitam dan putih berbeda. Hitam memiliki gajah, petak putih, dan putih memiliki kuda. Bila saya memperhatikan 7 atau 8 langkah ke depan, Gorcakina masih buntu. Makanya terlihat di sini manuver kudanya. Setelah beberapa kali raja bergeser, di sini dia belum mendapatkan idenya, teman-teman. Di sini dia belum mendapatkan idenya. Nah, ini masih fokus pergeseran raja yang dilakukannya. Makanya saya katakan di sini dia belum dapat idenya. Teman-teman perhatikan, setelah raja hitam terdesak dengan kondisi akan mundur. Nah, satu persatu langkah dilakukan oleh putih. Nah, masih terancam juga. Momennya sekitar 3 langkah ke depan. 3 langkah ke depan dia menemukan idenya. Manuver kuda mencari langkah yang tepat. Dia sudah memulai, teman-teman. Perhatikan. Ke C5, ke B3, lalu gajah mengancam, dia mundur ke A1. Kemana tujuannya? Jelas, ke C2. Manuvernya agar kuda bisa langsung membackup pion. Dan sekarang di E1. Setelah posisi kuda di E1, dia menaikkan pion dan skak. Dimakan, lalu dimakan. Posisi skak. Kondisi sudah berbeda, teman-teman. Karena apa? Pion sudah terjaga oleh kuda.
Walaupun 2 atau 3 langkah ke depan di sini masih kelihatan mentok. Dia mencoba lagi langkah kuda. Manuver ke F2. Di sini cerdiknya yang didapatkan oleh Gorchakina yang perlu kita pelajari, teman-teman. Berupaya agar raja tidak menghalangi Raja Putih untuk naik ke jalur 4. Dia mencari momen itu. Makanya di sini berputar-putar bukan tidak ada tujuan kuda putih. Nah, dia mencari langkah dari E1, masuk lagi kondisinya raja ke E2 agar pion F bisa dinaikkan ya. Ada celah nantinya untuk raja bisa maju ke depan, masuk ke jalur 3. Kita fokus ke putih, teman-teman, karena kondisi hitam hanya bisa mencari remis. Setelah kuda di G2, ini langkah berikutnya, menaikkan ke F4. Karena kuda dilindungi oleh pion G3 ya. Dia mencari langkah hitam, tetapi di sini hitam tetap fokus dengan pergerakan gajahnya saja. Salimova Nugriol dengan fokus menggerakkan gajahnya saja. Kesempatan bagi Gorchakina. Bisa manuver kuda, mengambil langkah tepat, dan menempatkan posisi pion nantinya agar bisa maju. Setelah pion maju, maka raja maju. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh hitam, teman-teman. Makanya dia hanya bisa bergeser ataupun memainkan gajah. Satu persatu langkah dilakukan dan berhasil. Gorchakina menaikkan pion G. Ada peluang raja di petak hitam G3 untuk naik. Nah, saatnya dia naik. Ambil pelajaran pentingnya, jangan mau remis dengan kondisi seperti ini. Karena posisi kuda itu sangat baik. Bisa mencari langkah alternatif. Kalau gajah hanya bisa diagonal. Beda dengan kuda. Keunggulan satu pion pasti menjadikan kemenangan. Setelah gajah ke E2, kondisi seperti ini langsung dimampatkan raja naik ke jalur 5. Ini sudah sangat sulit bagi hitam karena raja sudah di depan. Raja sudah di depan mendahului pion agar pergerakan raja hitam terhambat. Itu fungsinya, teman-teman. Pion G dimulai naik satu langkah, naik lagi satu langkah ke G6, dan raja mencoba manuver ya, menghindari posisi kuda. Satu langkah lagi akan promosi, tapi di sini hitam masih menyiapkan rencananya gajah ke H7. Setelah raja melindungi, satu pion lagi disusul untuk ke depan. Salimova masih berharap, masih menginginkan untuk pertukaran pion promosi juga ya, maka di sini dia belum menyerah. Salimova masih melanjutkan dengan posisi pion D, pionnya dinaikkan satu langkah. Raja bergeser, itu bergeser dia, teman-teman, karena apabila pion F maju langsung dipukul oleh gajah. Dan apabila pion promosi, maka gajah posisi skakster. Itu makanya raja digeser ke jalur E. Karena kita memang harus menghindari, teman-teman, posisi gajah putih, petak putih, kita harus berada raja kita di kotak hitam. Nah, dengan kondisi seperti ini sudah tidak mungkin, tetapi Salimova masih melanjutkan, berharap ada langkah blunder yang dilakukan oleh Gorchakina. Mengejar kuda dan menutup pergerakan pion, lalu raja mendekat, kuda ke F2. Pion promosi, langsung disambar oleh kuda. Dimakan oleh raja, pion F satu langkah ke depan, dan satu langkah lagi akan promosi. Dan setelah langkah ini terjadi, Salimova Nugriol menyerah. Gorchakina juara FIDE World Cup Women's 2023. Ambil pelajaran pentingnya, akhir kata saya ucapkan, thanks and God bless. Bye-bye.